Cobain Windows emulator yang support aplikasi dan game 64 bit yaitu Box 64 Droid. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Setelah di video sebelumnya kita bahas tentang Winlator, kita juga sudah bahas gaming test di Winlator. Di video kali ini kita akan bahas emulator Windows lagi yang bisa kita jalankan di HP Android, yaitu Box 64. Buat yang belum tahu, Box 64 dan juga Box 86 merupakan basis dari Winlator yang sama juga seperti Termux Box yang merupakan emulator Windows yang bisa kita gunakan untuk menjalankan aplikasi ataupun game Windows di HP Android yang kita gunakan. Bedanya dengan Winlator, Box 64 ini tidak ada GUI-nya, jadi untuk men-setup ataupun mengaksesnya kita akan gunakan terminal. Tapi kelebihannya walaupun tidak ada GUI-nya, Box 64 ataupun Termux Box itu punya performa yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Winlator, dan pastinya juga support lebih banyak game karena lebih banyak konfigurasi yang bisa kita lakukan melalui terminal. Dan di video kali ini kita akan bahas mulai dari cara untuk menginstal Box 64-nya, cara untuk setup dan juga konfigurasi Box 64-nya, cara untuk install dan juga setting input bridge agar kita bisa memainkan Box 64 ini menggunakan controller ataupun membuat virtual controller di smartphone yang kita gunakan. Dan kita juga akan coba beberapa aplikasi dan juga game di Box 64 ini. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Dan tidak usah lama-lama lagi, sekarang kita akan mulai step yang pertama, yaitu install Box 64 di smartphone yang kita gunakan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di smartphone Android yang akan kita install Box 64 Droid-nya. Yang pertama, silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke github.com, dan untuk project Box 64 Droid yang akan kita gunakan kali ini adalah dari Ilya114. Di sini teman-teman bisa baca informasi tentang project Box 64 Droid ini, kemudian teman-teman juga bisa baca cara installnya dan juga sistem requirement yang dibutuhkan. Kalau kita lihat dari sini, smartphone Android yang akan support dengan project ini hanya yang menggunakan SoC dari Snapdragon, minimal GPU-nya Adreno 610, dan untuk Android-nya minimal Android 12. Walaupun untuk Android 10 juga support, hanya saja harus di root. Kalau Android kalian sudah Android 12 ke atas, tidak perlu untuk root device yang kalian gunakan. Kemudian untuk storage minimal masih ada free space 5 GB biar aman, dan untuk Androidnya juga sudah menggunakan Android 64 bit. Untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa langsung baca dari GitHub ini, mulai dari isunya seperti apa dan juga beberapa keterangan lain yang sudah dituliskan cukup jelas di sini. Jadi jangan malas untuk membaca informasi dari sini. Selanjutnya kita akan langsung bahas cara untuk install Box 64 Droid-nya. Kalian bisa baca di sini untuk installation instruction-nya. Yang pertama, silahkan teman-teman download aplikasi Termux dan juga Termux X11 atau X11. Setelah itu silahkan langsung kalian install kedua aplikasi ini ke smartphone Android yang teman-teman gunakan. Di sini kita sudah install ya Termux dan juga Termux X11-nya. Lalu yang pertama kita akan langsung jalankan Termux X11-nya terlebih dahulu. Lalu pilih izinkan dan pilih preference. Kemudian kita akan coba setting terlebih dahulu Termux X11-nya. Yang pertama di sini kita akan nonaktifkan yang recent screen with soft keyboard open. Setelah itu di sini kita juga akan aktifkan yang full screen on device display. Kemudian untuk touchscreen input mode-nya kita setting ke trackpad seperti ini. Lalu kita coba scroll ke bawah lagi, yang show additional keyboard-nya kita akan disable atau nonaktifkan, dan kita coba scroll ke paling atas, dan untuk display resolution mode-nya kita akan ganti ke exact. Lalu untuk display resolution-nya kita akan ganti ke 1280 x 720 atau 720p. Setelah selesai kalian bisa back. Kemudian teman-teman bisa keluar dari Termux X11-nya. Kemudian untuk menginstal Box 64 Droid-nya kita kembali lagi ke GitHub. Setelah itu di sini kita tinggal copy aja komen yang berikut ini, mulai dari curl sampai install. Kita blok seperti ini. Setelah itu kita akan salin atau copy. Lalu silahkan teman-teman jalankan aplikasi Termux-nya. Lalu di sini tinggal pilih izinkan dan silahkan kalian paste komen yang sudah kalian copy tadi. Tinggal tekan dan tahan di sini, lalu pilih paste dan tinggal enter.
Kemudian di sini silahkan sesuaikan dengan smartphone Android yang kalian gunakan ya. Kalian bisa pilih angka 1 kalau teman-teman menggunakan smartphone Android yang GPU-nya mulai dari Adreno 610 sampai 740 dan Android-nya sudah Android 12. Kemudian kalian bisa pilih yang nomor 2 kalau smartphone kalian itu menggunakan GPU Adreno 610 sampai 740 tapi masih menggunakan Android 10. Dan teman-teman bisa pilih yang nomor 3 kalau smartphone kalian menggunakan GPU selain Adreno, belum di-root dan juga sudah menggunakan Android 12. Karena smartphone yang kita gunakan ini sudah menggunakan Android 12 ke atas dan untuk GPU-nya menggunakan Adreno 730, jadi kita akan pilih yang nomor 1. Tinggal ketik angka 1 di sini dan enter. Setelah itu kita tinggal tunggu proses instalasi box 64 Droid-nya sampai selesai. Instalasinya ini online, jadi pastikan smartphone kalian juga connect ke jaringan internet. Kalau muncul seperti ini, tinggal izinkan aja. Dan kita tunggu sampai instalasinya selesai. Kalau muncul seperti ini, kita kosongkan aja, langsung enter. Kemudian kita tunggu lagi. Kalau muncul lagi, tinggal enter lagi. Lalu tinggal enter lagi. Enter lagi, setelah itu enter lagi. Enter sekali lagi, dan tunggu instalasinya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini install box 64 Droid-nya udah selesai. Untuk instalasinya tergantung dari kecepatan internet kalian ya. Semakin cepat juga instalasinya semakin cepat. Sekarang untuk mulai masuk ke box 64 Droid-nya, kalian tinggal ketikkan aja sesuai yang di atas, box 64 Droid -- start. Kita langsung copy aja komennya dan kita langsung paste di sini, lalu enter. Kemudian sebelum kita akan masuk ke box 64 Droid-nya, kita akan setup dulu box 64 Droid-nya. Dan ini salah satu kelebihan dari box 64 adalah kita bisa leluasa untuk men-setting box 64 Droid-nya. Yang pertama di sini teman-teman bisa pilih versi dari Wine yang akan kalian gunakan. Caranya kalian tinggal pilih nomor 3, lalu enter. Setelah itu di sini akan ada versi stabil, staging, kemudian ada Proton dan juga WinGE. Silahkan sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Kalau ditanya mana yang paling baik, apakah yang stabil, Proton atau yang WinGE, ini tergantung dari game dan juga aplikasi yang akan kalian jalankan dan juga spesifikasi smartphone yang kalian gunakan. Kalian bisa eksperimen sendiri, coba masing-masing versi Wine, atau paling mudah kalian bisa gabung di grup Telegram box 64 Droid-nya dan kalian bisa tanya-tanya di sana atau cari konfigurasi dari box 64 Droid-nya sesuai dengan spesifikasi smartphone yang kalian gunakan. Di sini kita akan coba misal yang stable, tinggal pilih 1 dan enter. Kemudian di sini kita bisa pilih Wine-nya mulai dari 7.5 sampai 8.16. Dan di sini ada keterangan juga yang versi 8.16 tidak support atau tidak akan optimal kalau digunakan di GPU Adreno 7XX atau 610. Karena smartphone yang kita gunakan menggunakan Adreno 730, artinya kita tidak bisa memilih yang 816. Di sini misal kita akan install yang 813 aja, pilih 5 dan enter. Kemudian tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai kita akan kembali lagi ke menu ini. Kemudian yang kedua kita bisa setting untuk driver turnip untuk Adreno 7XX dan juga 610. Kalau smartphone Android kalian menggunakan GPU Adreno 7XX dan juga 610, kalian wajib untuk install yang keempat ini. Tapi kalau tidak, kalian tidak perlu untuk memilih yang nomor 4. Karena smartphone yang kita gunakan ini menggunakan Adreno 730, jadi kita wajib untuk install driver turnipnya ini. Kita tinggal pencet angka 4 dan enter. Setelah itu pilih drivernya, kita akan pilih yang nomor 2 karena kita menggunakan 730, ketik 2 di sini dan enter lagi. Kemudian setelah kita setting, sekarang untuk mulai masuk ke box 64-nya kalian tinggal pilih angka 1, enter. Setelah itu kita akan setting resolusinya, kita akan sesuaikan dengan settingan Thermux X11 yang sudah kita setting tadi, yaitu 1280 x 720. Tinggal pilih angka 3, enter. Dan sekarang kita akan langsung jalankan Thermux X11-nya. Kita buka untuk mulai masuk ke box 64 Droid-nya. Dan sekarang kita sudah masuk ke box 64 Droid-nya, teman-teman. Tampilannya sama saja dengan WinLator yang sudah kita bahas kemarin ya. Hanya saja di sini untuk Explorer-nya dia sudah menggunakan 7-zip. Jadi kalian tidak perlu untuk install aplikasi archive seperti WinRAR ataupun 7-zip lainnya. Dan bedanya dengan WinLator, di sini juga lebih lengkap untuk settingannya. Kita coba pilih menu start. Kalian bisa lihat ada lebih banyak menu yang bisa kita gunakan, mulai dari run, kemudian control panel. Lalu di sini ada kill service, ada install mono, ada install direct runtime, kemudian ada Win3D. Kemudian di sini teman-teman juga bisa install versi dari DXVK atau Vulkan sesuai dengan yang kalian inginkan. Setelah kita masuk di sini, kami sarankan kalian langsung install Wine Mono-nya.
pilih install Mono untuk menginstal .NET Framework-nya agar aplikasi ataupun game yang butuh .NET Framework-nya ini bisa jalan di box 64 ini guys. Kemudian setelah kita install WinMono-nya, teman-teman juga bisa setting. Misal kalian ingin setting untuk DXVK sesuaikan dengan keinginan kalian. Misal ingin install DXVK yang versi asynchronous, kalian juga bisa install sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan sekali lagi, kalau kalian ingin cari settingan terbaik untuk smartphone yang kalian gunakan, teman-teman bisa eksperimen sendiri atau kalian bisa gabung di grup Telegramnya Box 64 dan cari tahu informasi di sana sesuai dengan spesifikasi smartphone yang kalian gunakan. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara install aplikasi di Box 64 ini. Caranya sama saja seperti di Windows pada umumnya. Kalian tinggal masuk ke 7-zip, kemudian di sini bisa masuk ke komputer dan teman-teman bisa pilih misal yang Drive D. Drive D ini adalah folder download yang ada di smartphone kalian. Jadi kalau teman-teman ingin kopikan file, kalian kopikan ke folder download yang ada di smartphone Android kalian. Nanti masuknya akan ke Drive D ini. Misal kalian ingin install WinRAR, tinggal double klik. Setelah itu tinggal pilih install dan tunggu installing WinGecko-nya dulu sampai selesai. Setelah itu tinggal pilih install untuk mulai menginstal WinRAR-nya, sama seperti cara untuk menginstal aplikasi di Windows. Setelah terinstall, kalian bisa langsung pilih OK, maka aplikasinya sekarang sudah berhasil kita install. Kemudian misal ingin install Steam juga sama, tinggal download aja Steam-nya, taruh di folder download, dan kalian tinggal double klik aja di file yang ingin teman-teman install. Kita pilih install dan tunggu instalasinya sampai selesai. Selanjutnya kita akan bahas hal yang cukup penting di Box 64, yaitu bagaimana cara setting controller di Box 64-nya. Karena di Box 64 ini tidak ada controller bawaannya seperti yang ada di WinLator, jadi kita akan gunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Input Bridge. Untuk Input Bridge, icon pack dan juga beberapa profile atau template Input Bridge-nya kalian bisa langsung download dari website levelupid.net. Kalian tinggal buka browser kalian, lalu masuk ke levelupid.net dan cari artikel tentang Box 64. Setelah itu tinggal download aja Input Bridge-nya dari link yang sudah kita sediakan di sana. Di sini kita sudah download dan sudah ekstrak filenya. Kita buka pakai Z-Archiver. Setelah itu masuk ke unduh atau download dan silahkan ekstrak dulu file Input Bridge yang sudah kalian download. Setelah kalian ekstrak, di sini akan ada 3 folder. Yang pertama silahkan masuk dulu ke folder Input Bridge dan silahkan install file APK-nya. Setelah terinstall, kalian bisa pilih buka. Setelah itu kalian cari Input Bridge di sini dan aktifkan permission-nya. Setelah selesai bisa back. Kemudian teman-teman bisa buka lagi aplikasi Input Bridge yang sudah terinstall. Sekarang kita sudah masuk ke Input Bridge-nya. Yang pertama langsung kita akan buat profile baru. Kalian tinggal pilih tanda plus di bagian kanan atas, lalu pilih yes. Dan sekarang kita sudah punya profile baru dengan nama profile kosong. Selanjutnya di sini silahkan teman-teman pilih copy installer to root folder. Setelah itu cari Input Bridge dan aktifkan permission-nya. Lalu back. Kemudian kalian buka lagi Input Bridge-nya dan pastikan di sini statusnya dan. Jadi nanti kita bisa buka Input Bridge-nya saat kita masuk ke Box 64-nya. Kemudian di sini kalau misal teman-teman ingin mapping controllernya, teman-teman tinggal pilih icon touchscreen aja di bagian kiri. Setelah itu teman-teman bisa pilih Edit Controls. Lalu teman-teman tinggal mapping aja sesuai dengan keinginan kalian. Misal kita akan tambahkan analog di bagian kiri, kalian tinggal pilih Create Control Element. Setelah itu kalian ubah dari button ke stick. Maka di sini akan ada button analog dan kita akan letakkan di sebelah kiri. Kalian juga bisa setting untuk mappingnya apakah menggunakan WSAD seperti ini atau kalian juga bisa ubah sesuai dengan keinginan kalian. Misal kita akan tambahkan lagi di bagian kanan button, klik lagi di Create Control Element. Setelah itu kita akan tambahkan button di sini. Kemudian kita akan setting untuk shape-nya ke circle, opacity-nya juga bisa teman-teman setting, dan untuk keycode-nya kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Jadi silahkan teman-teman mapping sesuai dengan game yang akan kalian mainkan. Setelah kalian mapping, untuk keluar tinggal pilih exit untuk kembali ke aplikasi Input Bridge-nya. Atau yang lebih mudah, teman-teman tinggal import aja profile dari Input Bridge yang sudah dibuat. Caranya kalian tinggal pilih I atau import di bagian kanan atas, kemudian masuk ke folder download dan masuk ke folder Input Bridge. Kemudian di sini masuk ke folder profile. Maka di sini akan ada banyak profile yang sudah kalian download tadi. Misal kita ingin masukkan profile PES 2013, tinggal pilih profilenya. Setelah sukses tinggal pilih close. Lalu sekarang kita akan coba masuk ke Box 64-nya. Setelah kembali ke Box 64, kita buka 7-zip atau file explorer-nya, masuk ke komputer, masuk ke Drive D, kemudian masuk ke folder Input Bridge.
Dan di sini kalian double klik di install.bat. Setelah selesai, kalian tinggal jalankan input bridge-nya yang ib.exe. Double klik di sini. Maka di bagian kanan atas dari smartphone kalian akan ada icon gear atau icon setting. Kalian tinggal tap di sini. Maka sekarang akan tampil input bridge yang sudah kita pilih tadi profilnya, yaitu PES 2013. Mantap. Jadi sekarang kalian bisa mainkan game dengan menggunakan controller yang sudah kalian setting ini, guys. Kalau misal kalian ingin ganti profilnya, kalian tinggal tap lagi di icon gear atau icon setting, kemudian di sini pilih yang paling kiri dan tinggal masukkan profile yang sudah kalian import. Kalau ingin keluar dari input bridge-nya, kalian bisa pilih X atau close di sini. Selanjutnya di input bridge, teman-teman juga bisa menginstal icon pack atau tema. Caranya silahkan kalian masuk ke folder input bridge yang sudah kalian dulu tadi. Kita masuk ke Z Archiver, masuk ke folder download, dan masuk ke folder input bridge yang ada spasinya. Setelah itu di sini masuk ke folder icon pack. Maka di sini akan banyak icon pack yang bisa kalian gunakan. Misal kita akan copy yang PS4 ini, setelah itu Skyline dan juga Vita 3K, kita copy, kemudian masuk ke folder download dan silahkan masuk ke folder input bridge yang tidak ada spasinya. Setelah itu di sini kita akan buat folder baru, kita beri nama icon packs tanpa spasi. Pilih OK, masuk ke foldernya dan kita paste file icon pack-nya di sini. Setelah selesai, kita masuk lagi ke input bridge, kemudian pilih open icon manager. Setelah itu pilih install, kemudian di sini pilih smartphone kalian, masuk ke folder download, lalu di sini masuk ke input bridge yang tanpa spasi, masuk ke folder icon packs, dan misal kita akan install yang Vita 3K. Kemudian misal kita ingin install lainnya, misal yang Skyline, tinggal pilih yang Skyline. Kemudian misal ingin PS4, tinggal install yang PS4. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi seperti itu cara untuk setting controller di box 64 ini. Kemudian untuk gaming test dan juga application test kita akan bahas di video selanjutnya ya. Karena ada lumayan banyak hal yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Di video kali ini kita hanya coba beberapa aplikasi seperti Photoshop bisa dijalankan dan ini cukup lancar. Kemudian aplikasi Gym juga bisa dijalankan dengan lancar. Dan untuk gamingnya kita coba jalankan Need for Speed Carbon juga bisa berjalan cukup level 20-an sampai 30 FPS. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang box 64 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.